sudah berhenti begitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tadi sempat mencoba menemui massa, tapi kemudian jadi kericuan. Gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Ya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Jadi harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya Pak? Dari saya kan sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian kepada para pendemo yang mengalami luka-luka didapat gimana Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Ada sampai meninggal dunia Pak? Apa? Informasi ada yang meninggal Pak? Kalau itu takdir lah ya, itu takdir, kami terus nggak bisa buat apa-apa. Konfirmasi yang Bapak terima, yang korban ada berapa orang Pak? Saya nggak tahu, yang tahu adalah aparat kepolisian. Cukup. Ya, cukup. Makasih ya. Orang yang mau menjebak kita, tolong pisahkan diri, menjauh dari gerbang, menjauh dari apalah, tolong, minta tolong. Ribuan warga gelar aksi di depan kantor Bupati Pati, tuntut Bupati Sudewo mundur. Ya, tolong ya. Ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Pati pada Rabu pagi, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Massa yang mulai berdatangan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut menyuarakan tuntutan agar Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. Orang sepele, betul? Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan sikap Bupati yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah kenaikan pajak bumi dan bangunan, PBB, yang mencapai 250%. Siap? Ya, kalau siap, mari kita Meski kebijakan kenaikan PBB tersebut belakangan dikabarkan telah dibatalkan, warga tetap melanjutkan aksinya. Mereka menilai pembatalan tersebut terlambat dan tidak menyelesaikan persoalan utama, yaitu gaya kepemimpinan Bupati yang dinilai arogan. mundur dari jabatannya, betul? Bupati Sudewo, arogan apa tidak? Salah satu pemicu utama kemarahan warga adalah pernyataan Bupati Sudewo dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Sudewo menyatakan, jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang kerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan. Sepakat bahwa Sudewo sebagai bupati adalah rakyat kecil.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak warga menilai hal itu menunjukkan ketidakpekaan pemimpin terhadap aspirasi rakyat, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Seorang warga Kecamatan Tayu yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Bupati. Kami merasa suara rakyat tidak lagi didengar, pemimpin seharusnya merangkul, bukan menantang, ujarnya. Menanggapi aksi tersebut, Bupati Pati Sudewo, dalam pernyataan yang dikutip dari Kompas TV, menyatakan bahwa dirinya dipilih secara konstitusional dan tidak bisa serta-merta mundur hanya karena desakan massa. Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme, kata Sudewo. Ketika ditanya apakah artinya ia menolak tuntutan demonstran, Sudewo menjawab singkat, kan sudah saya sampaikan tadi, aksi demonstrasi ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Sudewo, yang baru dilantik sebagai Bupati Pati pada tanggal 18 Juli tahun 2025. Belum genap 1 bulan menjabat, ia sudah dihadapkan pada gelombang protes besar dari warga yang menginginkan perubahan kepemimpinan.